Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami di channel Maguai Project. Salam sehat dan salam goes. Di kesempatan kali ini saya hendak berceracau ya atau ngoceh mengenai bersepeda rutin atau bersepeda dijadikan aktivitas rutin atau aktivitas harian. Yuk saksikan hanya di channel Maguai Project. Sepeda merupakan salah satu bentuk sarana transportasi ya sebenarnya, sarana transportasi yang membantu pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Dan sepeda ini tidak menggunakan bahan bakar fosil, hanya menggunakan energi atau tenaga dari manusia. Dan sepeda ini berarti tergolong sebagai alat atau kendaraan atau moda transportasi yang sangat-sangat ramah lingkungan dan zero emisi. Tidak ada emisi. Dan tentunya jika seperti ini, sepeda tentunya harusnya menjadi moda transportasi saat ini dan juga masa depan gitu, dimana mengingat dunia ini kan sedang tidak baik-baik saja ya, yaitu ya tahu sendiri ya, pemanasan global yang diakibatkan oleh bahan bakar fosil, kemudian polusi dari bahan bakar fosil dan sebagainya. Dan tentunya sepeda harusnya harusnya sudah dilirik oleh semua umat manusia untuk menjadi moda transportasi saat ini dan masa depan. Dan juga mungkin harus dilihat oleh pembuat kebijakan ya mengenai hal ini, bagaimana membuat fasilitas sarana dan prasarana untuk bersepeda di semua kota atau di setiap kota, terutama di Indonesia, menjadi lebih nyaman. Jadi setiap orang itu dapat bersepeda dan dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, tapi itu harapan saja. Itu hanya harapan saja. Kemudian tadi kembali lagi, apabila bersepeda itu dilakukan setiap hari, nyamankah, membahagiakankah? Oke, dan ini menurut kami ya, menurut pandangan kami mengenai bersepeda yang dilakukan tiap hari. Bersepeda yang dilakukan tiap hari ini dapat berupa commuting, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan lebih dalam lagi misalnya adalah back to work. Back to work termasuk commuting ya. Oke, bersepeda setiap hari misalnya back to work itu sangat-sangat, menurut saya itu sangat-sangat membahagiakan, baik itu raga dan jiwa. Kenapa? Karena pada saat bersepeda berangkat ke tempat kerja pada pagi hari, kita dapat healing dengan bersepeda itu sendiri. Jadi itu akan membuat kita rileks, nyaman pada saat sampai di tempat kerja. Kemudian pada saat di tempat kerja, kita akan mendapat tantangan tersendiri ya di tempat kerja. Kemudian pada sore hari kita akan tegang atau ada stres di badan kita, kemudian kita lepaskan dengan bersepeda back to home pada saat pulang. Dan itu sangat nyaman dan membahagiakan, sehingga kita tidak membawa stres itu berkepanjangan atau berlarut-larut. Jadi itu manfaatnya menurut saya ketika bersepeda dilakukan setiap hari atau menjadi rutinitas, misalnya adalah commuting, dan dalam hal ini adalah back to work. Sangat-sangat enak dan sangat-sangat nyaman bagi pesepedanya. Oke, dan kemudian yang kedua, saat bersepeda commuting atau back to work atau bersepeda rutin, itu mungkin kita dapat memberikan atau memberi contoh kepada orang lain ya, terutama pesepeda lain. Mereka bisa melihat aktivitas kita setiap hari kok berseliweran gitu, misalnya melihat kitanya berseliweran naik sepeda pagi sore ataupun ya setiap hari itu, mungkin mereka akan kepikiran, oh iya, oh enak juga ya bersepeda setiap hari, saya coba kemudian akan
ya aktivitas kita akan memengaruhi si pesepeda tersebut. Kemudian mungkin juga memengaruhi orang lain yang bukan pesepeda atau yang belum bersepeda. Mungkin mereka akan mencoba bersepeda ya setidaknya rutinnya seminggu sekali atau berapa kali dalam seminggu gitu kan, itu sudah bagus. Nah, dalam hal ini setidaknya kita menjadi uh, agen yang mengkampanyekan tentang bersepeda, sehingga mungkin efeknya tidak langsung ya, sedikit demi sedikit atau bertahap kita dapat memengaruhi orang lain untuk bersepeda. Tujuannya supaya di masa depan semakin banyak orang yang bersepeda. Oke, dan kemudian bisa dibilang manfaat berikutnya adalah kita dapat mengetahui ukuran atau kapasitas fisik kita, dalam artian adalah kapasitas kesehatan kita. Ya, dalam bersepeda harian pun atau bersepeda secara rutin pun kita akan atau tubuh kita akan terbiasa untuk selalu bugar, selalu fit. Dan ketika bersepeda setiap hari itu juga kita tahu kebugaran kita setiap harinya seperti apa. Kita akan tahu ada alarm di badan kita, oh kita sedang tidak gitu fit seperti hari sebelumnya. Itu untuk mengukur kapasitas harian kita, yaitu kita dengan bersepeda harian. Tetapi jika sudah misal pun ada kondisi badan lagi tidak enak atau tidak fit atau sakit, ya tidak boleh dipaksakan untuk bersepeda. Nah, itu manfaat-manfaat atau enaknya bersepeda rutin atau bersepeda harian. Misalnya adalah commuting, ya bersepeda harian banyak ya, tidak hanya commuting saja, ya mungkin bersepeda rekreasi atau latihan gitu kan, latihan bisa setiap hari. Tetapi bagi yang bekerja, oke lah, bersepeda ini bisa kita gabungkan atau mensupport pekerjaan kita, yaitu commuting atau back to work, mengantar kita dari rumah ke tempat kerja kemudian pulang lagi ke rumah. Kemudian ataupun bagi pedagang yang menggunakan, misalnya pedagang keliling yang menggunakan sepeda, itu sudah termasuk bersepeda harian dan itu tentunya sehat buat mereka. Kemudian dalam bersepeda harian mungkin ada sedikit ketakutan ya dari beberapa pesepeda, yaitu mengenai jarak. Misalnya ini dalam kaitannya commuting atau bersepeda harian ke tempat kerja. Oke, jarak itu relatif sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya saya bersepeda harian setiap hari, PP kurang lebihnya 38 sampai 40 km tergantung sama rute yang saya ambil. PP 40 km kemungkinan ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian bahkan ada pesepeda yang PP-nya itu 50 km, 60 km. Tentunya itu disesuaikan dengan kemampuan pesepeda masing-masing. Dan misalnya hanya mampu katakanlah 10 km dan sisanya bisa disambung dengan moda transportasi lainnya. Misalnya dari rumah ke tempat kerja jaraknya katakanlah 30 km dan di situ ada moda transportasi lain yang mendukung seperti KRL atau komuter lain, jadi bisa bersepeda kemudian masuk ke komuter lain kemudian bersepeda lagi ke tempat kerja seperti itu. Itu juga banyak sekali pesepeda yang beraktivitas harian atau commutingnya seperti itu. Kemudian itu mengenai jarak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pesepeda, masing-masing individu pesepeda. Kemudian mengenai waktu berangkat, ini juga banyak yang saya dengar dari pesepeda lainnya. Ada yang misalnya di kantor harus sudah datang sebelum jam 8, ada yang mepet-mepet banget, kita berangkat setengah 7, jam 7, ya mungkin tuh kalau dekat tidak apa-apa. Tetapi jika jauh, misalnya lebih dari 15 km atau kurang lebihnya 15 km, mungkin harus dipertimbangkan waktu berangkat. Nah, ini yang saya kerjakan atau yang saya lakukan adalah berangkat setelah subuh. Jadi masih antara jam 5, setengah 6. Jadi dengan jarak pergi saja sekitar 19 kilometeran, itu jika berangkat setengah 6 mungkin sebelum jam setengah 7 sudah sampai di tempat. Dan lebih pagi lebih enak karena harus selalu lintas tidak begitu ramai dan tidak begitu macet.
Nah, itu waktu disesuaikan dengan jarak. Kemudian ada juga pesepeda yang khawatir ketika mereka bersepeda ke tempat kerja, ini dalam artian commuting, ada trouble sepedanya. Oke, solusinya adalah kita harus bawa tools. Tools yang utama adalah pencungkel ban, kemudian ban dalam cadangan, kemudian kunci L, itu penting. Nah, apabila hanya ada kebocoran, maka kita akan mudah menggantinya. Mudah mengganti. Saat itu juga sebelumnya kita harus terbiasa dengan mengganti ban dalam. Nah, apabila kerusakannya itu terlalu berat dan mungkin tidak bisa kita lakukan sendiri, maka solusi saya atau saran saya, sepeda tersebut dititipkan dahulu di tempat yang rusak tersebut, kemudian kita bisa berangkat bekerja. Kemudian sepeda tersebut bisa kita ambil lagi untuk kita proses selanjutnya setelah mungkin kita pulang bekerja. Jadi kita tidak mengabaikan pekerjaan kita hanya karena sepeda rusak. Atau jika mampu bisa cuti ya mungkin. Nah, itu masalah-masalah dan solusi yang dapat dilakukan untuk commuting atau bersepeda harian atau bersepeda rutin. Nah, oke, itu saja ngoceh atau sharing sepeda saya. Tujuan saya membuat video ini adalah semakin banyak pesepeda yang bersepeda harian atau menggunakan sepedanya untuk beraktivitas harian, entah itu commuting ataupun bersepeda rekreasi ya, tapi bisa dilakukan rutin harian. Semakin banyak semakin bagus, semakin kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan semakin dunia kita atau planet bumi kita semakin, ya, kita mengurangi laju kerusakan lah. Yang cepat mungkin harusnya bisa kita tahan gitu ya, dengan salah satunya dengan beraktivitas menggunakan sepeda, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Dan video ini merupakan kampanye untuk bersepeda harian. Ya, semoga rekan-rekan yang mendengar atau melihat menonton video ini sangat sederhana sekali. Saya hanya ngoceh, saya hanya berceracau. Semoga banyak yang bersepeda harian. Bersepeda harian itu sangat nyaman dan sangat membahagiakan, baik itu fisik dan juga jiwa. Bagus untuk kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental kita. Oke, sekian. Jika video ini bermanfaat, silakan di subscribe. Salam sehat dan salam goes. Ikuti terus channel Makuai Project ini.